Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat begitu banyak sehingga kita umat manusia tidak akan mungkin, mustahil menghitungnya satu persatu. Salah satu nikmatnya ialah masih diberikan nikmat bertemu bulan Ramadan kali ini. Dan juga masih banyak yang lain. Tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang tetap mengikutinya hingga akhir zaman kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Duduknya saya di sini, saya ingin menyampaikan kisah yang sangat bagus, indah, yaitu kisah tentang Imam Syafi'i yang berkunjung ke rumah Imam Hambali. Pada waktu itu Imam Hambali mengatakan pada putrinya, "Hai putriku, kau nanti belajar dengan Imam Syafi'i dengan cara memperhatikan perilaku Imam Syafi'i selama ada di rumah Imam Hambali." Dan waktu itu juga Imam Syafi'i datang ke rumah Imam Hambali. Imam Hambali langsung menyediakan hidangan makanan yang lezat-lezat dan juga enak. Sehingga dan langsung juga Imam Syafi'i memakannya dengan secara lahap, banyak gitu ya, cepat, sehingga apa yang dilihat oleh putrinya itu Imam Syafi'i adalah orangnya rakus gitu ya. Dan saat malam tiba, Imam Syafi'i tidak melakukan sholat malam, melainkan belajar. Dan di saat adzan subuh tiba, Imam Syafi'i tidak langsung wudhu. Imam Syafi'i tidak wudhu dulu, melainkan langsung sholat subuh berjamaah. Putrinya yang melihat dari pagi tadi merasa aneh dengan apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Sehingga putrinya menanyakan kepada Imam Hambali, ayahnya. "Wahai ayah, saya melihat Imam Syafi'i itu orangnya rakus, tidak salat malam, dan juga saat adzan subuh berkumandang, ia tidak tidak wudhu dulu, mereka langsung sholat subuh." Imam Hambali juga merasakan ini seperti bukan sifat Imam Syafi'i, karena Imam Hambali adalah murid yang baik dari Imam Syafi'i. Lalu Imam Hambali akhirnya bertanyalah kepada Imam Syafi'i tersebut. Imam Hambali menanyakan apa yang dikatakan oleh putrinya. Imam Syafi'i pun akhirnya menjawab, "Benar, apa yang dikatakan oleh putrimu itu benar. Saya makannya banyak, termasuk lahap, dan juga saat malam saya tidak salat malam, dan saat adzan subuh saya tidak wudhu dulu. Karena makanan dari orang-orang soleh sepertimu, Imam Hambali, itu adalah obat." Walaupun di sini Imam Syafi'i itu tingkatnya lebih tinggi dari Imam Hambali ya. Karena Imam Hambali soleh, jadi Imam Syafi'i itu menganggap makanan yang dihidangkan oleh Imam Hambali itu obat, sehingga dia memakannya cukup banyak, cukup lahap, hingga dilihat anaknya kan rakus gitu. Dan saat malam tiba, saya tidak melaksanakan sholat malam. Benar, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak sholat malam, melainkan ia memecahkan 72 masalah fikih. Karena memecahkan 72 masalah fikih itu lebih baik daripada sholat malam, belajar. Dan saat azan subuh tiba, Imam Syafi'i tidak wudhu dulu, melainkan langsung sholat berjamaah subuh. Karena saat dari ba'da isya hingga azan subuh datang, Imam Syafi'i masih belum batal, wudhunya masih sah-sah saja. Nah, inilah pentingnya bagi kita semua
teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, kakak kita, ibu kita, apapun. Kita jika melihat teman kita, tetangga kita melakukan hal-hal yang bagi mata kita sendiri itu buruk, jangan kita langsung mengecapnya buruk. Tapi kita harus menanyakan dulu, apakah Anda melakukan ini? Apa alasannya? Dan begitulah. Bisa saja bila Imam Hambali tidak menanyakan kepada Imam Syafi'i, itu akan menjadi fitnah besar. Imam Syafi'i orangnya rakus, bisa jadi ntar menyebarnya seperti itu. Disinilah yang poin pentingnya. Kita sebagai tetangga, bila kita melihat tetangga kita melakukan apa-apa itulah, kita jangan langsung mengecapnya buruk. Kita harus menanyakan dulu, apakah itu yang dilakukannya benar untuk apa dan sebagainya. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan, datangnya dari diri saya sendiri, dan bila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukron, jazakumullahu khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.